Salam hijau teman-teman. Hari ini saya akan menanam cabai. Cabai yang saya semai kemarin di video sebelumnya. Hari ini saya akan pindah tanam ke lahan. Nah, ini bibit cabainya. Bibit cabai ini sudah 35 hari saya pindahkan ke plastik cup bekas minuman bekas. Kita lihat pertumbuhannya sangat subur, daunnya lebar. Cabai ini rutin saya semprot dengan pupuk organik cair dan PSB, ya, bakteri fotosintesis, ada di video sebelumnya kemarin. Nah, cabainya akan saya tanam di sini tanpa proses olah tanah seperti bedengan ya atau gulutan. Kita buat lubang tanam saja langsung, kemudian akan kita tanami. Jarak per lubang tanam sekitar 1 meter, bahkan ada yang lebih 1 meter. Karena di sini lahan baru saya buka, masih banyak bekas-bekas tungkul kayu, bekas pohon kayu. Lubang tanam yang saya buat ada sekitar 200 lebih, karena kebetulan bibit cabai saya ada lebih 200. Di sini kita lihat, jadi jaraknya tidak beraturan teman-teman ya. Jadi ada sela-selanya, di situ kita buat lubang, kemudian kita gemburkan sedikit. Saya menggunakan pupuk dasar dari kotoran ayam. Pupuk ini sudah fermentasi, sudah lama saya fermentasi, kemudian saya masukkan di karung. Di sini sudah mulai mengering lagi teman-teman. Jadi lebih bagus menggunakan pupuk yang sudah difermentasi. Sekalian di video ini saya akan menjawab pertanyaan di kolom komentar, ada di video sebelumnya kemarin. Ada yang bertanya, bisa tidak kita gunakan pupuk kandang tanpa difermentasi? Nah, jawaban saya bisa, asalkan sesuai dengan prosedurnya ya. Nanti akan kita jelaskan agar bisa lebih jelas lagi. Untuk per lubangnya di sini saya cukup menambahkan sekitar 2 genggam pupuk kandang saja. Jadi secukupnya saja. Tidak usah banyak-banyak karena di sini bibit cabenya masih ini ya, kita baru mulai menanam cabai. Jadi tidak perlu butuh pupuk dasar yang banyak. Nah, kebetulan nanti setelah 1 minggu saya menanam cabainya, akan saya siramkan pupuk organik cair. Jadi di sini nanti yang akan rutin saya pakai pupuk organik cair, akan rutin saya siramkan sekali seminggu. Salah satu pupuk organik cair yang akan saya gunakan nanti PSB atau bakteri fotosintesis, karena PSB bisa mengurangi pemakaian pupuk. Nah, makanya hari ini saya cukup menaburkan pupuk kandang secukupnya saja. Sudah saya taburi semua pupuk kandang di lubang tanamnya. Nah, kebetulan di sini masih ada sisa pupuknya, jadi tidak habis. Jadi super irit teman-teman. Tadi ada 1 karung, di sini kita lihat masih ada sisanya ya. Jadi untuk lebih 200 lubang tanam tidak habis 1 karung pupuk kandang, masih ada sisa. Nah, supaya pupuk dasar yang baru ditaburkan ini bisa diserap oleh tanaman cabai dengan maksimal, akan saya siramkan dengan MOL atau mikroorganisme lokal. Gembur ini tadi sudah saya isi air sekitar 9 liter. Nah, terus di sini saya menggunakan MOL dari tape singkong. Nah, kita kocok dulu sebelum kita gunakan. Kalau tidak ada MOL tape, bisa kita gantikan dengan MOL yang lain. Bisa dari MOL nasi atau bisa juga dari EM4, sama saja. Saya menggunakan MOL tape karena aromanya harum teman-teman. Di sini saya menggunakan perbandingan campuran 1:10. Airnya 9 liter, MOL-nya sekitar 900 ml. Nah, kemudian kita diamkan dulu sekitar 20 menit untuk mengaktifkan mikrobanya. Nah, setelah 20 menit tinggal kita siramkan ke lubang tanam yang sudah kita taburi pupuk dasar tadi. Kita siram secukupnya saja, tidak usah banyak-banyak, cukup membasahinya saja teman-teman. Jadi fungsi MOL ini kita siramkan setelah penaburan pupuk dasar, akan membantu mengurai bahan organik seperti pupuk kandang ini, agar nanti bisa diserap dengan maksimal oleh tanaman cabai yang akan kita tanam. Saya siramkan dulu MOL teman-teman, nanti sore akan kita lanjut untuk penanaman cabainya. Nah, sekarang sudah sore, sekitar jam 4 sore, waktunya kita akan tanam cabainya. Jadi saya tanam agak sore supaya tidak terlalu panas ya, agar cabainya tidak layu teman-teman.
Nah, kita lihat akarnya sudah mulai agak panjang. Karena kebetulan bibit cabenya ini sudah lebih sebulan saya bibit, sudah 35 hari saya bibit. Jadi cabenya sudah mulai agak besar. Sengaja agak lambat saya tanam, tunggu agak keras batang bawahnya agar tidak dimakan sama bekicot. Pada saat kita pindah, biasanya cabai pada saat baru kita pindah tanam, kalau bibitnya masih kecil, biasa dipatahkan batangnya, dimakan sama bekicot atau jangkrik. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar di video sebelumnya tentang pupuk kandang yang belum difermentasi apa bisa digunakan? Bisa, asalkan pada saat kita taburkan seperti di awal tadi, tidak bisa langsung kita tanami dulu. Kita siramkan mol, setelah kita tabur ya, kita siramkan mol, kemudian kita diamkan sekitar 1 minggu. Lebih bagus sekitar 2 minggu kita diamkan, agar nanti di situ terjadi proses fermentasi secara alami. Jadi untuk lebih amannya, pupuk kandang yang belum difermentasi bisa digunakan, asalkan setelah kita taburkan pada lubang tanam cabai, kita siramkan mol, bisa juga dengan EM4, terus kita diamkan sekitar 2 minggu. Kena hujan, kena panas, nanti dia akan terurai dengan sendiri. Nah, setelah 2 minggu baru siap kita tanami cabenya. Nah, jadi kesimpulannya, lebih bagus pupuk kandang kita fermentasi sebelum kita gunakan. Jadi walaupun tidak difermentasi, kita diamkan sekitar 2 minggu dulu sebelum kita tanami. Sudah selesai saya tanam cabenya. Kebetulan ini sementara hujan gerimis, jadi cuaca agak mendukung. Pas setelah ditanam langsung diguyur sama hujan. Totalnya ada 216 cabai yang saya tanam hari ini. Nanti setelah pas 1 minggu cabai ini saya tanam, akan saya siram dengan pupuk organik cair. Nanti akan kita bahas lagi di video selanjutnya. Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.